Haleluya. Shalom. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara, Bapak Ibu sekalian di mana saja berada yang menyaksikan program Smart People di mana saja berada. Bapak Ibu saudara sekalian, perkenalkan nama saya Nelson Letek. Senang sekali bisa hadir di sini untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua belajar bersama-sama dari apa yang firman Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan berbicara mengenai satu hal yang menjadi dasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Namun sebelum jauh kita belajar akan hal tersebut, sebaiknya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala sesuatu yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami sampai detik ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami alami di dalam kehidupan kami tahu bahwa Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau boleh berikan kami kesempatan hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, sehingga apa yang kami pelajari bersama dapat kami mengerti dengan baik. Bahkan bukan hanya mengerti, tapi Roh Kudus juga Tuhan Yesus mampukan kami untuk boleh melakukan firman itu dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita mau belajar mengenai satu hal yang sangat terpenting dan menjadi dasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Yaitu hari ini kita mau berbicara tentang iman. Nah, kita mau membahas bersama tentang garis besar tentang iman itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kebenaran firman Tuhan yang saya ambil yaitu terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Kebenaran firman Tuhan dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang iman, akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena masalah iman ini menjadi hal yang sangat riskan di dalam kehidupan kita. Banyak orang meninggalkan iman kepercayaannya hanya karena urusan hal-hal lahiriah. Banyak orang yang meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan hanya karena urusan perut dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang sangat fatal yang kita alami, kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar bersama bagaimana kita tahu tentang iman itu sendiri sehingga kita tidak mudah tergoyahkan oleh apapun di dalam kehidupan kita. Makanya kalau banyak orang meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan hanya karena masalah jodoh dan lain sebagainya, saya mendorong kita sebagai orang percaya untuk jangan sampai meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ini sangat penting, Bapak Saudara sekalian.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang iman, iman dikatakan adalah dasar atau fondasi, ya, atau juga dikatakan sebagai akar dari kehidupan orang Kristen atau orang percaya. Di mana dasar atau fondasi atau juga yang kata lain disebut dengan akar itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah bangunan atau dalam sebuah pohon seperti itu digambarkan. Ya, kuatnya sebuah bangunan atau sebuah pohon itu terletak pada dasar atau fondasi yang kuat atau akar yang kuat. Itu sangat menentukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita bicara fondasi, dasar dari sebuah bangunan atau akar dari sebuah pohon, itu tidak kelihatan secara mata jasmani kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi kita percaya bahwa itu ada, dan itu yang membuat bangunan itu atau pohon itu menjadi kuat, menjadi kokoh, walaupun ditempah angin dan lain sebagainya. Nah, demikiannya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan hal iman. Iman itu tidak kelihatan, tapi iman itu nyata. Dan iman itu ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman menentukan hidup kita saat kita menghadapi sebuah masalah atau kesulitan hidup. Nah, ketika masalah atau kesulitan hidup yang kita alami itu, di situ kita diuji. Apakah kita bisa berdiri kokoh di dalam iman kita kepada Kristus atau tidak? Nah, ini persoalannya yang sering dihadapi kebanyakan orang, termasuk kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu betapa pentingnya iman di dalam kehidupan kita. Dan iman itu menduduki tempat paling terutama di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam uh, Ibrani pasal 11 ayat 6. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan dikatakan juga di dalam Roma pasal 14 ayat 23. Roma pasal 14 ayat 23 firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Perhatikan ini baik-baik, bagian B-nya dikatakan, bagian akhirnya ini. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Makanya penting sekali kata iman ini. Makanya tadi saya katakan bahwa iman itu menduduki tempat yang paling terutama di dalam kehidupan kita atau di dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Firman Tuhan jelas katakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, kalau kita mau berkenan kepada Allah, firman Tuhan katakan kita harus punya iman. Ini yang Alkitab atau firman Allah ajarkan kepada kita, saudara sekalian. Dan dikatakan juga bahwa tadi sudah kita baca bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman itu adalah dosa. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu. Nah, dari sini saja Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa menarik satu benang merah bahwa ternyata bicara tentang iman di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu sangatlah penting. Iman sendiri ya, kata iman itu sendiri
tertulis di dalam Alkitab kurang lebih tertulis dalam Alkitab kurang lebih 558 kali. Lebih banyak daripada kata pengharapan dan kata kasih sendiri. Artinya, bagaimana iman itu sangat ditekankan di dalam kebenaran firman Tuhan buat kita. Kalau satu hal atau satu kata yang begitu diulang-ulang sampai begitu banyak kali dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti hal itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita. Nah, ini yang perlu saudara dan saya perhatikan di dalam kehidupan kita kekristenan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kata iman itu sendiri, kalau itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan bahwa kepercayaan, dan kepercayaan dan sebagainya. Ya, itu dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kata iman itu pakai kata aman, artinya kepercayaan yang setia dan memegang teguh janji Tuhan. Itu dalam perjanjian lama bahasa Ibrani. Nah, sementara dalam perjanjian baru, yaitu ditulis dalam bahasa Yunani, itu menggunakan kata pistis, menunjukkan kata benda dalam bentuk kata ganti orang pertama feminim. Ya, bagi yang belajar bahasa Yunani tahu, memahami akan hal ini. Nah, kata benda ini satu kali terjadi sampai seterusnya, atau dengan kata lain, satu kali terjadi yaitu terus menerus. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan atau menarik sebuah benang merah, bahwa artinya jika seorang sekali ia beriman kepada Kristus, maka terus-menerus atau selamanya ia berkomitmen pada imannya tersebut. Dan tidak dapat berubah lagi, atau tidak dapat digoyahkan lagi oleh apapun juga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya katakan bahwa sekali dia beriman kepada Yesus Kristus, selamanya atau terus-menerus sepanjang kehidupannya, dia harus tetap percaya dan tidak berubah oleh apapun juga, atau digoyahkan oleh apapun juga. Baik itu oleh dunia ini, atau baik oleh imannya goyah hanya urusan finansial atau urusan jodoh dan lain sebagainya. Kalau sampai dia masih berubah, berarti orang tersebut tidak layak dikatakan bahwa dia beriman, atau ya tadi saya katakan percaya. Kalau bahasanya pistis. Ya. Nah, firman Tuhan tadi kita baca bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudaraku, perlu kita ketahui bahwa iman merupakan karunia Allah. Karena kenapa saya katakan iman adalah karunia dari Allah? Karena Allah sendirilah yang menyediakan objek iman tersebut. Siapa objek tersebut? Yaitu Yesus Kristus. Jika Yesus Kristus tidak menjadi objek dalam kehidupan kita, ini yang salah. Dan juga kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia, maka tidak ada yang dapat kita imani untuk keselamatan kita nanti. Nah, dari hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup jelas bahwa iman adalah karunia daripada Allah. Atau bahasa
Saya sederhana ialah iman itu adalah pemberian daripada Allah kepada kita umatnya. Ya. Iman itu kata benda. Ya. Percaya itu kata kerja. Nah, kata percaya ini sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan pemberian Tuhan, tapi bicara apa? Respon kita. Ya. Karena kalau bahasa aslinya tadi kan pistis. Kalau itu kan kata benda. Kalau kata kerjanya itu pisteo, artinya percaya. Ya. Nah, itu merupakan respon kita. Kita percaya kepada Yesus Kristus, itu respon kita, bukan pemberian. Tapi yang menjadi pemberian buat kita adalah iman. Kata benda tadi ya pistis gitu ya. Nah, iman merupakan sesuatu yang kita punyai di dalam alam roh. Yang tidak dapat kita lihat di alam natural. Artinya iman ini kita tidak bisa lihat secara mata jasmani kita. Kalau kita masih melihat dengan mata jasmani kita, itu bukan dikatakan iman. Iman juga bukan bukti dari segala sesuatu yang tidak ada. Namun bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa iman itu ada dan nyata, tetapi tidak kelihatan. Kebenaran firman Tuhan jelas dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat 3. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, ini kebenaran firman Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya? Jadi iman itu ada dan nyata di dalam kehidupan kita, tetapi tidak kelihatan. Kalau kita beriman atau percaya sesuatu yang kelihatan, itu bukan dikatakan iman. Makanya kebenaran firman Tuhan, waktu itu ketika Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya, di dalamnya itu salah satunya Thomas. Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Artinya kita mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Bukan percaya sesuatu yang kelihatan. Nah, ini yang membuat kita berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Firman Tuhan mengajarkan kita, iman itu melampaui ya. Jadi iman kita tuh sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan di situ bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar, ya. Perhatikan kata pertama di situ adalah dasar. Kata dasar itu artinya yang utama, yang pertama, atau bisa dikatakan yang paling terpenting. Iman tidak bisa menjadi nomor 2 di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melainkan iman itu menjadi hal yang paling utama atau pertama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi menduduki tempat yang paling teratas di dalam kehidupan kita manusia. Ya. Saudara,
Iman dan harapan itu berjalan bersama-sama. Sesuatu yang kita harapkan adalah sama dengan yang kita imani, di mana bahwa Allah akan menyatakan dalam hidup kita. Iman membuat kita memiliki keyakinan dan harapan yang teguh bahwa Allah berkenan menggenapi semua yang telah dijanjikannya kepada kita. Di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi iman dikatakan adalah dasar pengharapan orang percaya. Kata pengharapan, kata dasarnya apa? Berharap. Dalam bahasa asing memakai kata elpis. Ya. Kata ini menunjukkan harapan atau kepercayaan yang pasti terhadap janji-janji Allah. Itu bukan sekedar sebuah angan-angan belaka, tetapi itu merupakan keyakinan yang kuat berdasarkan apa? Berdasarkan karakter dan kesetiaan Allah sendiri. Nah, ini yang membuat kita semakin teguh di dalam pengharapan kita kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sederhananya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita berharap akan janji-janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah itu setia pada janjinya. Jadi kesetiaan Allah itu menjadi dasar pengharapan kita. Manusia bisa saja berubah tidak setia kepada Allah dan juga kepada sesamanya. Dan itu memang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak menutup kemungkinan itu pun terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun tidak demikian dengan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan katakan bahwa walaupun kita tidak setia, dia tetap Allah yang setia. Karena dia setia tidak melihat akan ketidaksetiaan kita. Dia Allah yang tetap setia walaupun kita tidak setia. Dan dia sekali berjanji, selamanya dia akan setia dengan janjinya itu. Dan dia pasti menggenapi setiap janjinya itu di dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya yang mulia. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya bahwa pengharapan kita itu menjadi kuat. Karena apa? Karena ada janji Tuhan. Karena ada kekuatan Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat kita percaya kepada Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka pada saat itu pula kita harus setia. Jadi kepercayaan itu bukan hanya bersifat kognitif, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi harus ada action atau tindakan dari kita untuk setia kepada Allah. Kalau kita tahu bahwa Allah setia kepada kita, maka kita juga harus yang Tuhan ajarkan buat kita. Ya, itu yang Tuhan ajarkan buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah begitu setia dengan kita, ya kita lihat saja bagaimana kehidupan kita sepanjang kita hidup ini. Kalau dia tidak setia, saya yakin dan percaya mungkin kita semua yang di seluruh muka bumi orang-orang yang percaya kepada Kristus itu sia-sia. Kalau memang Allah tidak setia dengan apa yang dia firmankan atau dia janjikan. Sia-sialah kita.
Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengajarkan bahwa kata pengharapan itu sendiri ibarat sau yang kuat. Ya, kita buka Ibrani 6 ayat 19. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian kebenaran firman Tuhan ini. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Wow. Firman Tuhan katakan bahwa pengharapan kita itu adalah ibarat sau yang kuat. Sau atau kata lain jangkar yang digunakan sebuah perahu atau kapal, ya. Kalau kita lihat kapal atau perahu itu ada jangkarnya. Nah, tujuan daripada jangkar itu ketika perahu atau kapal itu perahu tersebut tidak sampai Bapak Ibu sudah sekalian terbawa arus seperti itu, ya. Nah, sangkar itu dilemparkan ke dalam laut dan itu sangkar tersebut akan mengait pada batu atau biasanya kalau di pelabuhan tuh ada besi yang di pinggir pelabuhan itu disangkutkan di situ supaya kuat menahan perahu atau kapal tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat. Ya. Ini menjadi kekuatan kita juga, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa menghadapi persoalan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya, sehingga hidup kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh pengaruh daripada dunia ini atau dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ajarkan kita supaya kita menaruh pengharapan kita tepat sasaran. Ya. Pengharapan adalah sau, membuat kita terkait, ya, kepada sesuatu yang kuat, yang kokoh, yang tidak bergeser, gitu ya. Nah, dalam hal ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita yang membuat kita teguh di dalam kita bertahan menghadapi goncangan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang membuat mungkin bisa saja iman kita itu goyah atau pengharapan kita itu jadi goyah pada Tuhan. Tapi dengan adanya kita berharap, yang tadi dikatakan firman Tuhan seperti sau yang kuat, pengharapan kita itu kepada Yesus Kristus. Dia adalah batu karang yang teguh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sisi lain bahwa kita harus tahu dan harus pahami bahwa pengharapan itu bukanlah pengharapan kalau kita tahu apa yang kita harapkan. Ya. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengharapan bukanlah pengharapan kalau kita tahu apa yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini sangat penting karena banyak orang kurang memahami akan hal ini. Banyak orang kalau berharap, ya dia harus tahu apa yang diharapkan. Sementara firman Tuhan tidak ajarkan kita seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian perhatikan kalimat selanjutnya dari kebenaran firman Tuhan tadi, ya. Ibrani pasal berapa? 6 ayat 19 tadi, ya. Perhatikan
kalimat selanjutnya, yaitu dikatakan bahwa pengharapan itu adalah saw yang kuat ya. Nah, perhatikan ini, dikatakan selanjutnya, dan aman bagi jiwa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, nah ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting. Dan aman bagi jiwa kita. Perhatikan kata jiwa di situ. Kenapa tidak dikatakan di sana dan aman bagi roh kita? Tetapi dikatakan aman bagi jiwa kita. Nah, ini perlu kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan? Bisa saja pakai kata roh. Tapi kenapa dikatakan di situ bagi jiwa kita? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya kepadanya, dan setelah kita dikatakan firman Tuhan dilahirkan kembali, ya, roh kita diperbaharui, dan itu sudah sempurna, Bapak Ibu Saudara sekalian, dewasa di dalam Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 11. Ya. Coba kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 11. Ya. Jadi setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, diperbaharui kembali, roh kita itu diperbaharui seperti itu ya, sempurna seperti ya di dalam Roma 8 ayat 11 ya. Roma 8 ayat 11 ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita dikatakan firman Tuhan bahwa kita dihidupkan ya, dan dibangkitkan kembali ya lewat pengorbanan Yesus Kristus. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah sudah diperbaharui, tetapi jiwa kita ini belum, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bicara tentang jiwa itu apa? Bicara tentang apa? Keinginan, kehendak, pikiran kita manusia. Nah, ini masih naik turun ini Bapak Ibu Saudara sekalian, masih naik turun. Kadang kita masih percaya, kadang kita tidak percaya ya, khawatir, kecewa dengan Tuhan dan lain sebagainya. Itulah sebabnya jiwa kita Bapak Ibu Saudara sekalian perlu terkait ya, seperti jangkar tadi ya. Kita perlu terkait atau terhubung erat dengan sesuatu yang kuat, kokoh. Nah, itulah siapa? Yesus Kristus yang adalah batu karang yang teguh. Jadi kita perlu terkait dengan Yesus Kristus supaya apa? Pemikiran kita, kehendak kita, keinginan kita itu dikatakan diperbaharui dari hari ke hari. Ya. Karena kalau bicara tentang roh itu sudah aman. Tapi ini masalah jiwa. Semua kita manusia itu punya keinginan, punya kehendak bebas, dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran yang belum ditaklukkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita perbaharui dari hari ke hari. Tentu dengan kekuatan Roh Kudus. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, betapa pentingnya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Ya. Jadi kita tahu bahwa pengharapan kita itu hanya di dalam Kristus Yesus.
Ya. Nah, kalimat berikut dari Ibrani 11 ayat 1 itu dikatakan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat smart people di mana saja berada, secara jasmania manusia membutuhkan sebuah dasar dan bukti di dalam memahami atau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan. Dasar dan bukti secara jasmani itu terlalu banyak dan bisa diupayakan oleh manusia atau setiap orang di dalam keseharian hidupnya. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tidak kalah pentingnya daripada sekedar hal jasmani tersebut, bahwa secara rohani manusia membutuhkan iman yang menjadi dasar dan bukti dalam memahami atau melakukan segala sesuatu yang belum dapat dipastikan. Nah, ini yang sering kita lupakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kata bukti di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata tekmerion, ya, artinya sebuah tanda yang meyakinkan, ya, pasti dan tidak dapat diragukan lagi. Ya, seperti itu. Contoh yang kita lihat sehari-hari itu seperti rambu-rambu lalu lintas, ya, di jalan itu. Itu memberikan informasi yang akurat, pasti dan tidak dapat disangka lagi kebenaran. Itu sifatnya tetap. Artinya gini, kalau lampu merah, ya saatnya kita berhenti, stop, gitu kan. Kalau lampu hijau, ya saatnya kita jalan kendaraannya, kan seperti itu. Nah, kalau dalam konteks kebenaran firman Tuhan itu terutama di dalam perjanjian baru, saudaraku, istilah ini dikaitkan dengan bukti ini dikaitkan dengan, atau tekmerion ini dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang merupakan bukti kuat dan kebenaran yang tidak dapat disangkal oleh siapapun tentang bagaimana kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Ya. Nah, ini tidak dapat disangkal oleh siapapun. Orang boleh berkomentar, boleh memberikan argumen ini itu, tetapi kebenaran ini tidak dapat disangkal oleh apapun. Mau orang itu sepintar apapun, dengan cara apapun, dia mencoba untuk menyatakan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu hanyalah fiktif belaka atau cerita bohong dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan tidak dapat disangkal sampai detik ini. Ya. Kalau kita lihat tadi rambu-rambu lalu lintas jalan itu, kita melihat dengan mata jasmani kita, bukti nyata di depan mata kita secara jasmani. Baru kita percaya. Dan itu memang sesuatu hal yang wajar. Tetapi saya mau kita melihat bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu kita tidak lihat secara langsung. Tetapi firman Tuhan mengajarkan seperti yang tadi saya katakan, yaitu perkataan Yesus kepada Thomas bahwa berbahagialah mereka yang sekalipun tidak melihat namun percaya akan Kristus. Dan setelah itu mempraktekkannya itu dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu firman Tuhan katakan berbahagialah mereka. Artinya kita dibawa naik satu level di atas logika kita manusia pada umumnya. Bahwa kita mempercayai
sesuatu yang tidak kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi kita diajarkan untuk percaya, untuk mengimani akan hal itu sebagai sebuah kebenaran dan bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal oleh Allah. Nah, inilah iman kita orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi bukan sekedar iman yang dikatakan iman asal aja seperti itu, meyakini sesuatu hal yang tidak masuk di akal atau logika manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan memang bicara tentang iman, itu memang bicara tentang sesuatu hal yang tidak logika. Karena ini, saya kasih contoh bahwa ini adalah rasio kita, akal manusia. Nah, iman itu berada di atas, bukan di bawah. Orang kalau hidup dengan rasio pemikirannya, nah ini terbatas. Tapi kalau dengan iman, itu tidak pernah terbatas. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, akhir dari apa yang saya bagikan ini, garis besar tentang iman, saya rindu menantang saudara sekalian, di mana saja saudara berada yang menyaksikan siaran tersebut, atau siaran ini, untuk kita melakukan 3 hal di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya mendorong saudaraku smart people di mana saja berada untuk melakukan 3 hal di dalam kehidupan kita, umat manusia atau umat percaya. Yang pertama ialah untuk tetap mempertahankan pengakuan iman kita terhadap Kristus hingga sampai kesudahan. Ya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus maju menuju kedewasaan iman di dalam Kristus Yesus. Maju terus. Saya mendorong saudara sekalian smart people di mana saja berada yang menyaksikan video ini. Dan yang ketiga, saya mendorong kita semua sama-sama untuk tidak kembali kepada kehidupan di bawah hukuman dengan cara meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Ya. Mari kita praktekkan, lakukan 3 hal ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Saya mendorong kita semua. Nah, jadi dari kebenaran firman Tuhan yang kita belajar bersama, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu adalah dasar atau fondasi, ya, di dalam kehidupan kita manusia. Kita mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi bukan berarti yang tidak kelihatan itu sebuah angan-angan belaka saja atau segala sesuatu yang tidak pasti. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tidak kita lihat itu pasti. Kenapa? Karena Allah itu setia di dalam Dia menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Nah, iman itu adalah dasar atau fondasi. Kita perlu memulai segala sesuatu dengan iman. Terus berjalan dengan iman. Dan juga menyelesaikan segala sesuatu dengan iman. Nah, ini yang menjadi kekuatan buat kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ya. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan
yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17, ya. Roma 1 ayat 17. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Ini yang menjadi dasar kita, ya. Roma 1 ayat 17. Ya. Dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini. Jadikan firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi itu yang tadi saya katakan. Kita memulai segala sesuatu dengan iman. Berjalan terus dengan iman kita kepada Kristus. Dan menyelesaikannya dengan iman kita juga tetap di dalam Kristus. Ya. Saya mendorong kita semua, saudaraku yang ada di mana saja saat ini, untuk kita mempraktekkan ini dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mempraktekkan ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya percaya kehidupan kita akan berbeda sekali dengan dunia ini. Dan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya. Akhir daripada apa yang saya seringkan ini, mari kita mau belajar untuk beriman dengan benar kepada Kristus. Ya. Mari kita hidup di dalam iman kita, bukan hidup di dalam pemikiran kita secara manusiawi. Karena dikatakan bahwa kita orang benar akan hidup oleh iman. Dan memang kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Nah, ketika kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, selayaknya kita hidup dengan iman kita kepada Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga hal ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh belajar tentang iman. Kami tahu Tuhan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kami lihat. Bapa, berikan kepada kami kekuatan sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari, kami boleh memiliki iman yang kokoh di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa. Di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa. Oleh karena itu kami minta hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga sepanjang kami hidup di dunia ini, kami menjalaninya dengan iman. Seperti yang Tuhan ajarkan buat kami. Bahwa kami melakukan segala sesuatu dengan iman. Terus berjalan di dalam iman kami. Dan menyelesaikan segala sesuatu di dunia ini dengan iman kami tetap kokoh di dalam Engkau. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang menyaksikan akan program ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Tuhan memberikan kepada mereka iman yang kokoh di dalam Tuhan. Iman yang melampaui akal kami manusia. Sehingga dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, mereka senantiasa mempraktikkan
praktikkan itu di dalam kehidupan mereka. Dan orang lain diberkati lewat kehidupan mereka. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you all.